Shalom, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kalau Tuhan kumpulkan kita malam hari ini. Kita mau bersekutu, berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dimana pas tanggal 11 bulan Juli, Bapak Timotius dipanggil oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa. Kita percaya bahwa Bapak Timotius sudah berbahagia di surga bersama-sama dengan Tuhan. Kita memperingati 1 tahun kepergian Bapak Timotius malam hari ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kesehatan sampai malam hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama. Dan saya percaya bahwa semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupan setiap kita. Karena kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan mungkin sakit bagi daging kami Tuhan, tapi rencanamu yang terindah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Bukan karena kekuatan kami
yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ini kehidupan setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan, untuk senantiasa menjaga dan melindungi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Boleh silakan duduk. Sebelum kita dengar firman Tuhan malam hari ini yang akan menguatkan setiap kita, kita angkat pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan satu kebetulan bagi kami jika pada sore menjelang petang ini Tuhan,
kami boleh dihimpunkan, dikumpulkan di gereja Isa Al-Masih di tempat ini, seraya untuk mengenang, memperingati suami tercinta, Papa tercinta, gembala kami yang tercinta, yaitu almarhum Bapak Pendeta Timotius Wagimin. Bapak, Engkau tidak pernah keliru, Engkau juga tidak pernah salah, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Jikalau hamba-Mu 1 tahun yang lalu Engkau telah angkat dan Engkau telah muliakan Bapa, kami semua yang masih hidup supaya boleh meneladani apa yang telah hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu beritakan, yaitu memperjuangkan iman sampai garis finish. Terima kasih Bapak. Pada malam hari ini kami ingin dengar-dengaran firman-Mu, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, juga sekaligus untuk meneguh-kokohkan, memberikan penguatan, memberikan penghiburan secara khusus kepada hamba-Mu Ibu Sandra, yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan kekuatan sampai hari ini untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat yang begitu setia, jemaat yang begitu semangat, semuanya Tuhan pada malam hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu Engkau letakkan di belakang salib-Mu, sehingga kuasa firman yang sungguh nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, rasanya saya nggak kuat. Ya, kenapa rasanya saya nggak kuat, apalagi Bu Sandra. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sedikit izinkan saya menyampaikan kesaksian betapa dekatnya saya dengan almarhum. Permisi, saya lepas saja ya Bapak Ibu, daripada ganggu di sini. Ya, ini ada sahabat yang luar biasa yang datang dari jauh. Ya, selamat datang Pak Paulus Tandianto bersama Ibu. Puji Tuhan boleh bersama-sama pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, jadi kebetulan Simbah juga ada di sini. Ya Simbah, kenalkan saya Pak Pendeta Daniel Suhadi. Saya adalah sahabat, teman dengan Pak almarhum Bapak Pendeta Timotius Wagimin ketika masih bujangan. Bahkan beliau juga datang ke tempat kos-kosan saya, tidur bersama, bersaksi bersama, mencintakan cerita kasih Tuhan dalam kehidupannya. Itu saya rasakan, sehingga sebenarnya kalau saya malam hari ini diminta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hati saya sebenarnya nggak kuat. Kenapa? Dia adalah sahabat karib saya. Namun keputusan Tuhan sekali lagi tidak pernah keliru. Amin Bapak Ibu. Jadi keputusan Tuhan tidak pernah keliru. Keputusan Tuhan itu hebat. Keputusan Tuhan benar. Ya, maaf, mungkin kalau boleh sedikit saya ceritakan. Salah satu iman yang dia tunjukkan kepada Pak Daniel, yaitu tentang keinginannya untuk hidup bersama dengan istri. Pernah sharing dengan saya, Mas Daniel, kalau saya diizinkan, maaf ini terbuka nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ini karena kesaksian beliau, bahkan nanti saya sampaikan terakhir
boleh katakan wasiat yang dititipkan kepada istri disampaikan kepada saya. Iya, Mas Timotius minta maaf Bu, asli Jawi ya, asli Jawi ya, Solo Tigo ya, jadi sami kali kulo namanya etane Solo Tigo, ya, etane Solo Tigo, gini kok bajul kesupen, Boyolali mekaten ya. Nah, singkat cerita, saya masih bujangan, Mas Hakimin juga masih bujangan. Ya namanya orang bujangan pasti rindu ingin mendapatkan pasangan, ya kan? Iya, ceritanya begini, Mas Daniel, kalau tidak nikah dengan orang Chinese, saya tidak akan nikah. Wow, saya bilang wow, begitu ya kan? Maaf batin saya, minta maaf ya Bapak Ibu, kulitnya Mas Hakimin kan lebih gelap daripada saya, ya kan? Iya kan, maaf ya Bu ya, ya apa adanya. Kulitnya Mas Hakimin kan lebih gelap daripada kulit saya. Saya aja nggak berani, tapi Mas Hakimin berani. Ya, tapi itu yang sangat luar biasa. Ya, kenapa dia pilih gitu? Iya, kalau hati dia berpendapat begini. Kalau hati Tuhan bisa ngubahkan, benar nggak? Amin. Amin Bapak, hati bisa diubahkan. Amin Bapak Ibu, amin. Dia jawab, kalau kulit tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Ayo siapa yang minta berdoa kulitnya diubahkan jadi putih, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Saya pikir-pikir benar juga ya. Walaupun batin saya, oh ya mau memperbaiki keturunan gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang tidak akan pernah terlupakan dan terus. Dan Bapak Ibu, saya tidak tahu, lebih dari 10 tahun saya tidak berjumpa dengan Mas Hakimin. Saya panggil Mas saja karena memang kalau dari sisi umur dia kakak saya. Kebetulan vis pajaknya persis kakak saya yang nomor 2. Visnya itu mirip ya dengan kakak saya yang nomor 2, namanya Jimo. Wah, bahasa Inggrisnya Fight. Nama kakak saya itu Jimo, itu adiknya Jimin. Jimo, Jimin, Jima, Jia, Jia. Lain ketika sampai di sana Suhadi. Oh, beda kali ya. Ji. Jadi Su, ya kan, luar biasa ya. Baik, dari situlah kemudian saya betul-betul mengenang betapa luar biasanya. Yang juga saya kagum dari Mas Hakimin adalah apa? Semangatnya melayani. Dan Bapak Ibu, saya harus mengapresiasi Mas Hakimin punya talenta untuk berkhotbah dengan luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Mas Hakimin salah satu ya teman kami yang performa untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya harus acung jempol, menyampaikan dengan tugas, menyampaikan dengan tegas, menyampaikan dengan luar biasa. Itu yang membuat saya salah satu teman yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saya juga tidak tahu Bapak Ibu, setelah sekian lama ya beliau juga sering ke kampus, selalu temannya itu berdua. Ya, temannya satu itu yang tidak pernah lepas, yaitu Pendeta Ayub Bain Kabel. Ya, itu dua sejoli yang tak terpisahkan sepertinya. Di mana ada Pak Mas Timotius, di situ ada Pak Ayub Bain Kabel. Di mana ada Pak Ayub Bain Kabel, di situ ada Pak Timotius. Satu angkatan ya, itu sering ke kampus dan itu membekas dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini mari kita bersama-sama di dalam mengenang, merayakan atau memperingati kematian almarhum Mas Timotius Hakimin. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jalani? Ya, terutama nanti Bu Sandra secara khusus kemudian menyampaikan, ternyata Mas Timotius Hakimin menyampaikan wasiat kepada Bu Sandra. Sepertinya 1 bulan sebelum
1 atau 2 bulan sebelum beliau dipanggil Tuhan, menyampaikan begini, cepat kuliahmu selesaikan, mumpung temanku yang memegang pasca sarjana. Begitu ya Bu ya kira-kira. Dan itu diceritakan kepada saya, disampaikan, dan kebetulan saya juga ketemu nanti istri saya supaya segera oke, siap. Dan betul Bapak Ibu, saya tidak tahu juga apakah itu wasiat ya. Akhirnya apa? Beliau dipanggil oleh Tuhan dan Ibu Sandra bersemangat lagi untuk kuliah, bahkan menyelesaikan magister pendidikan agama Kristennya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dan saya diizinkan untuk mendampingi beliau ya, saya membimbing utama beliau, saya arahkan pelan-pelan walaupun minta maaf, jadi angel banget jadi. Tapi tidak apa-apa, yang penting ibu mau. Kalau mau kita berangkat bersama-sama, ada kemauan pasti melangkah dan sukses. Dan puji Tuhan, pada tanggal 22 Juni tahun 2022 Ibu Sandra dinyatakan Anda layak menerima gelar pendidikan agama Kristen. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mengalahkan yang di depan ini Bapak Ibu. Beliau berdua juga bimbingan saya, salah satu Pak Paulus, nggak apa-apa ya Pak, terbuka, saya nggak ini, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Bu Sandra bahwa Ibu Sandra bisa, amin. Ibu Sandra bisa, amin, amin. Seandainya tidak, pasti beliau tidak melanjutkan Bapak Ibu. Ya, seandainya maaf, kalau Mas Wagimun masih hidup, kemungkinan Bu Sandra mau mikir, mau menyelesaikan. Tapi mungkin cara Tuhan punya cara yang sangat luar biasa atas kehidupan Bu Sandra dan juga kedua buah hatinya. Ya, yang laki-laki jelas mirip sudah, tidak perlu diragu, Pak. Mas lagi mencilek, ya kan? Mas lagi mencilek. Saya kalau ketemu Mas lagi mencilek ya. Jadi itu yang membuat hati kami semangat, harus semangat dan semangat. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Nanti kalau saya kesaksian tidak akan habis, karena memang saat dengan Mas Wagimin begitu luar biasa ya. Baik, kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari bagi kita sekalian. Satu Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang 18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu akan menyimaknya di dalam Alkitab versi masing-masing, Alkitab atau HP suci atau yang lainnya. Ya, HP suci ya kan waktu dibuka Alkitab, tapi ketika dibuka yang lain HP-nya tidak suci, ya kan? Baik, kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tahu, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita berdoa. Bapa, mampukan kami untuk mencerna dan memahami apa yang Kau mau atas kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu Kau pakai sesuai dengan kapasitas yang Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan bisa ditampilkan, ya. Dalam pengajaran saya hanya mau menyampaikan satu bagian saja. Ada banyak bagian, tapi satu saja nanti selesainya jam 11 malam. Ya. Enggak. Ya, enggak. Jadi bisa ditampilkan, ya. Jadi kira-kira, ya Bapak Ibu, kalau tadi MC menyampaikan terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mengenang hamba-Mu Pak Timotius yang saat ini bersama Tuhan di sorga. Ya, pertanyaannya, Mas Wagimen sudah di sorga belum? Sudah ya Pak ya. Oke. Nanti kita pelajari, ya, kita pelajari. Itu biasanya singkatnya. Pak Paulus Tandianto juga begitu ketika berdoa. Bapak, hari ini Pak Paico meninggal dan saat ini sudah bersama dengan Tuhan. Biasanya begitu ya Pak. Biasanya ternyata para pendeta suka potong kompas. Ya, suka potong kompas. Tapi tidak salah. Tidak salah ya. Tapi itu sebenarnya istilah saya, mengapa potong kompas? Ya, karena secara posisi Bapak Ibu, semenjak kita percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kita sebenarnya secara posisi atau positional sanctification itu kita secara posisi sudah dibenarkan. Nah, sudah dibenarkan secara posisi, kita posisinya itu orang benar, walaupun sering hidup dalam dosa. Posisi kita sudah benar. Kemudian dalam pengenalan proses, nanti ada yang namanya processing sanctification. Jadi penyucian secara proses, dan yang terakhir adalah final. Ya, final sanctification. Jadi itu disempurnakan. Saya katakan tidak salah. Kalau hari ini kita meninggal, kita bersama dengan kemuliaan Tuhan, tidak salah. Tapi tunggu dulu apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, coba Pak. Sorry ya. Kayaknya main tangan Pak. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat. Tadi saya pikir tidak terlalu banyak yang rawuh. Saya hanya mengkopikan 21. Mungkin bisa dibagikan juga tidak apa-apa. Ya, jadi ya mungkin 1-2 orang cukup ya. Nah, apalagi Pak Paulus dengan Ibu, satu saja cukup. Baik, jadi nanti kita akan melihat sekarang ini Mas Timotius di mana. Ya, posisi Pak Timotius di mana? Di saat dipanggil oleh Tuhan, ya, dipanggil oleh Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini masa kekekalan, ya, ada masa kekekalan. Pada mulanya adalah firman itu adalah Allah. Saya singkat saja. Dalam Yohanes, ya jelas sekali, ya, jelas sekali dikatakan dalam firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya adalah Allah dan seterusnya sampai Allah itu nanti dalam ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Ya, dalam Yohanes 1, firman itu menjadi manusia. Next Mas. Ya, nanti saya lebih. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam gambar itu di sana ada sorga, ada gamos, ada bema, ada
daipnon dan seterusnya. Jadi kalau Alkitab ya sesuai yang kami ajarkan dan diyakini oleh Gereja Kristen Alkitab Indonesia dan juga STT Berita Hidup. Jadi nanti ya kita tahu bahwa waktu itu terus berjalan. Ya, dari kekekalan dan juga nanti menuju ke kekekalan, ya, menuju kekekalan. Naik Mas. Nah, ya naik ya. Jadi ini adalah masa perjanjian lama. Apa isi dari dalam perjanjian lama? Ya, nah isi perjanjian lama adalah kaitannya nanti nubuatan, ya, nubuatan bahwa Mesias akan datang. Ya, nyuwun sewu, ingkang mangertos Mesias namung piyai Israel, menawi piyai Jawi mboten. Piyai Jawi menika ingkang dipun kepadosi sinten? Ratu Adil. Sinten to Ratu Adil menika? Napa wonten sisih kidul, napa sisih lor, napa sisih wetan, napa sisih kilen? Biasanya piyai Jawi ngadepe kidul. Karena nek kidul niku enten Nyai Bloro. Ya kan? Nyai Bloro wonten kidul kan. Nah, ada keyakinan raja-raja Jawa itu biasanya langsung menghadap ke selatan, yaitu apa? Minta kekuatan dari yang di sana. Padahal kekuatan sejati sebenarnya di sini nanti, yaitu Sang Mesias. Mulai kulo kalian panjenengan yang Jawi tangkap Mesias betul mangertose Ratu Adil. Nah sesungguhnya Yesus lebih dari satu adil, ya. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama kemudian diungkapkan nanti di sini, yaitu Yesus nanti akan menjadi manusia dalam nubuatannya. Ya saya singkat saja ya karena waktunya saya hanya diberi waktu 30 menit ya. Jadi 30 menit saja cukup ya kan. Next Mas, ya. Nah dari sini silakan next. Nah, ulangi lagi tidak apa-apa, biar semua melihat. Di cancel lagi ya, diulangi. Sorry, di ke belakang. Sorry ya. Oke, ya, ulangi, klik. Nah, ini dalam nubuatannya tempatnya pun sampai ditentukan. Pada waktu Natal semua dibacakan, Bethlehem dan bla bla bla. Itu apa? Di situ engkau akan lahir seorang pemimpin dunia, yaitu di Yerusalem. Nah ini dalam perjanjian lama semuanya menubuatkan dari tempat, waktu, kapan, dari suku mana, semuanya sudah ditunjukkan. Akhirnya di sini Yesus menjadi manusia, digenapi dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa Yesus menjadi manusia. Gusti manunggal dumateng manungso, ya, Gusti manunggal dumateng manungso. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka digenapi Yesus menjadi manusia. Naik Mas. Nah baru ya setelah itu maka karya Tuhan Yesus, sekali lagi karya kehidupannya dari bayi, kemudian remaja, dewasa, tua sekali, tua sekali. Yesus pernah tua enggak? Ayo bener. Kalau saya tanya, Yesus mengalami tua enggak? Bingung kan? Ya, kalau nanti kita pelajari bahasa asli, Yesus mencapai tua, saudara. Ya, tua dalam arti itu dewasa penuh. Orang tua itu dewasa penuh, ya. Jadi umur 60 itu sudah tua. Sudah tua belum? 60 itu kalau orang Eropa belum tua, ya kan? Ada itu namanya dewasa penuh. Bahkan minta maaf Presiden Amerika jarang di bawah umur 60. Rata-rata di atas 60 yaitu 70-an tahun. Karena apa? Kemampuannya sangat luar biasa. Ya, jadi itu tinggal persepsi dari mana yang mengelompokkan atau memilah-milahkan begitu. Ya. Nah, Yesus, apakah Yesus sampai 60 tahun? Tidak. Yesus
hidup di dunia ini hanya 33,5 tahun, tapi 33,5 tahun itu masuk dalam kategori dewasa penuh, dan dewasa penuh itu juga masuk dalam tua, seperti saya juga Pak Paulus dan juga yang lainnya ya. Kalau saya masih muda sebenarnya Bapak Ibu, hanya adiknya Mas Hakimin kok ya kan, masih adiknya Mas Hakimin almarhum. Nah saudara, di sini maka keempat Injil ini menceritakan semua karya Yesus yang sangat dasar, luar biasa, yang ini semua disampaikan oleh para rasul, para murid untuk menyatakan bahwa Yesus itu, mau menyatakan Yesus itu Tuhan. Keempat Injil ini, kenapa tidak hanya satu Injil? Saya sudah sering contohkan kalau di jemaat. Kenapa 4 Injil? Kenapa tidak satu Injil saja, Injil Yohanes atau Matius atau Lukas atau Markus saja? Tidak. Keempat-empatnya ada karena itu adalah sempurna. Sama halnya ketika Bapak Ibu mau melihat gajah ya, melihat gajah. Coba kalau Bu Sandra saya tanya, melihat gajah dari muka Bu Sandra, yang kelihatan apanya Bu Sandra? Lihat gajah dari mukanya, kelihatan apa? Kelihatan lalainya. Kalau saya minta Pak Paulus lihat gajah dari belakang, kelihatan apanya? Sama-sama goyang-goyang ya kan, sama goyang-goyang ya, tapi beda. Coba yang satu, Bapak yang baju kuning siapa Bapak? Kaos kuning sorry. Pak sini, Pak Henry. Iya. Kalau lihat gajah dari samping kanan kira-kira kelihatan apanya Pak? Saya bukan gajah. Kelihatan apa? Perut dan 2 kaki. Mungkin samping kanan dan samping kiri hampir sama pandangannya. Kalau sama-sama dikalkulasi atau include, yang menang yang samping kanan sama kiri karena ada 2, 50%. Yang depan dan belakang masih salah, ya kan? Tapi keempat ini dikumpulkan maka gajah akan sempurna. Demikian pula Injil. Injil lengkap menceritakan kemurahan, keagungan, kedahsyatan, mujizat dan seterusnya, sampai menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara, barulah setelah Yesus berkarya di dunia, maka dia apa? Dia disalibkan. Setelah disalibkan dia naik ke sana ya. Naik ke surga. Ini adalah buah sulung. Ya, ini buah sulung. Oke, pulang lagi Pak. Coba di cancel. Nah, ketika Yesus telah menggenapi seluruh bagian ini, kemudian dia rela mati, dikuburkan dan disalibkan, dan sampai kemudian bangkit dan naik ke surga. Klik ya, naik ke surga. Naik Mas. Oke ya, silahkan klik gajah. Nah, ini naik ke surga. Nah, kalau gitu berarti Yesus sudah tidak ada di dunia, betul? Secara manusia, ya kan? Secara manusia Yesus sudah naik ke surga. Nah, di surga ini Bapak Ibu Saudara, disinilah kemudian, ya saya lihat di sini, Bapak Ibu lihat sana ya. Maka di sini ada nanti setelah Yesus naik ke surga, kemudian Yesus mengutus Roh Kudus yang dikenal dengan hari Pentakosta. Maka di situ dikenal sebagai masa gereja. Jadi sekarang ini adalah masa gereja, yes. Sekarang ini masa gereja. Ya, jadi sekarang ini masa gereja. Jadi masa anugerah. Jadi kita hidup dalam anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Mengikut Yesus itu menyenangkan Bapak Ibu.
Minta maaf saya dari seberang, berawal dari seberang, tapi saya tidak ceritakan karena sudah saya ceritakan di tempat ini, walaupun hanya yang hadir sebagian. Ya, yang pasti ya, hidup di dalam Kristus itu luar biasa, karena kita semua ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Orang-orang pilihan Allah yang ditemukan, yang ditangkap oleh Tuhan. Untuk apa? Diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Jadi diselamatkan. Dari tadi sudah dibalik atau dipanggil, dipilih, ditangkap oleh Tuhan. Itu sebenarnya untuk diselamatkan. Nah, jadi saudara, inilah masa gereja. Oke, terima kasih ya. Ini masa gereja, masa anugerah. Ya, masa anugerah. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ini. Jadi nanti surga itu di bawah atau di atas Bapak Ibu? Ya, surga itu di atas atau di bawah? Atau di telapak? Ya, itu orang lain pandangan, ya kan? Yang pasti Alkitab katakan surga itu di atas. Mengapa? Ya, karena Yesus naik ke surga, naik, nggak turun loh ya, naik, naik ke surga, nggak turun, Yesus nggak turun. Ya kalau turun itu ke dalam jurang maut, dalam kematian dan seterusnya. Tapi naik ke surga, surga itu di atas. Ya, nah inilah. Nah dari sana Bapak Ibu, nanti ada parousia. Apa itu? Yesus akan datang kembali. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus akan datang kembali. Amin Bapak Ibu. Siapa yang yakin bahwa Yesus akan datang kembali, angkat tangan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yesus ketika naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, sekaligus penghiburan kepada Bapak Ibu yang saat ini belum punya rumah, tidak apa-apa, ya kan? Karena nanti Bapak Ibu disiapkan rumah besar yang namanya mansion di surga. Itu tempat bagi kita semua. Luar biasa. Yesus menyiapkan rumah bagi kita semua. Nah, dari sana kemudian dia nanti turun di awan-awan, yaitu kedatangan kedua kali. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, nanti ada, kalau masih ingat nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang mimpin kita pertemuan di udara. Bisa nyanyi Bapak Ibu? Oke, kita sama-sama berdiri nyanyi bahwa ada pertemuan di udara. 1, 3. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terkenal dan belum pernah didengar adalah pertemuan di udara. Sekali lagi kita terus. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terkenal belum pernah didengar adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa senangnya. Amin. Amin.
Bu Sandra jangan takut, nanti kita akan pertemuan di udara Bu ya. Tapi tunggu dulu, tugas kita belum selesai. Amin. Iya, tadi sudah dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Nah, itu dipakai dengan sebaik-baiknya. Amin Bapak Ibu. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Banyak orang melakukan hanya ingin dipuji oleh orang, supaya dilihat orang, wah kelihatan gini, maka upahmu hanya di situ. Tapi carilah upah yang ada di sorga. Amin Bapak Ibu. Jadi kita melakukan all out, melakukan segala sesuatu sempurna, melakukan dengan penuh, sehingga tidak ada keraguan-raguan, sehingga melakukan dengan penuh semangat. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita tahu itu, maka kita pasti tidak main-main. Dan saya percaya Bu Sandra sekarang all out. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya, Bu Sandra sudah dipersiapkan oleh Tuhan, akan dipendetakan ya Bu ya. Pendeta muda ya Bu ya. Ya, dengan senang hati saya mendengar itu. Kalau nanti pas dipendetakan saya diundang dengan senang hati gitu. Iya, melihat bahwa Tuhan sudah persiapan yang sangat luar biasa, dilengkapi. Jadi Bapak Ibu, ketika ada sesuatu jangan melihat dari sisi negatif, lihatlah sisi positif. Ketika diizinkan oleh Tuhan, kenapa gitu? Lihat sisi positif. Bulan malam minggu kami doa semalam suntuk di Hotel Haris Bapak Ibu. Jadi doa semalam suntuk, saya suruh mimpin yang jam 1 sampai jam setengah 3 saya suruh mimpin. Itu kan berat-beratnya ya. Ya tapi tidak apa-apa, puji Tuhan, mimpin ya. Jadi doa di Hotel Haris itu sampai semalam suntuk, dan puji Tuhan bersama dengan istri juga kuat ya kan, luar biasa. Jadi minggunya tetap pelayanan kami tetap di Wonogiri Bapak Ibu, kota Gaplek, kota yang saya senangi karena sejak pertama saya ditugaskan oleh Tuhan di kota Jatisrono ya, di kota Jatisrono, dan juga ada di Wonogiri Mundu, juga ada di Jatikuwung. Yang saya cari hanya satu, Jatining Urip, untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang yang dikasih oleh Tuhan, Mas tadi ya belum selesai. Saya mau tunjukkan di mana sekarang nanti posisinya siapa Mas Timotius dan siapapun keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan saat ini belum ada di sorga. Saat ini belum ada di sorga, masih ada yang namanya di mana masa penantian. Tapi kalau dalam layar, Bapak Ibu, Mas Timotius ini sudah dipanggil oleh Tuhan, sekarang ada di tempat penantian kan gitu kan. Orang bingung. Sebenarnya singkat bahwa itu penantian yang memastikan bahwa dia nanti akan ditempatkan di sorga. Kenapa? Karena Mas Timotius Wagimin adalah hambanya. Mas Timotius Wagimin adalah hambanya. Mas Timotius Wagimin adalah anak Allah. Percaya Yesus itu adalah Tuhan. Siapa yang percaya Yesus, maka dia layak ada di dalam kehidupan surga. Amin. Nah, sekarang yang dikasih oleh Tuhan itu sebenarnya. Karena apa? Masih menunggu Bapak Ibu. Masih menunggu. Semuanya Bapak Ibu yang hadir di sini, baik yang pakai masker maupun yang tidak pakai masker, ya kan? Itu semua nanti akan masuk dalam pengadilan Tuhan. Dalam pengadilan Tuhan, one by one. Saya kadang sedih mendengar gitu. Bapak Edo atau nak, sampai anak gereja, ya aku titip doa ya. Masa titip lu doa dititip kayak gitu kan? Iya. Nah, atau siapa saja, Pak, sampai anak gereja, ya aku titip doa ya, aku didoain. Nanti ndak bisa titip-titipan Bapak Ibu, ya kan? Nah iso tak titip aku, tak titip ya kan? Enggak, nanti di hadapan pengadilan Tuhan itu one by one, satu persatu. Karena pertanggungjawaban hidup kita ini
adalah di hadapan Tuhan sendiri-sendiri. Enak banget titip, ya kan? Nak nyumbang titip bisa ya. Tapi kalau di hadapan Tuhan tidak bisa, harus pribadi lepas pribadi. Dari pikirannya, omongannya, perbuatannya, semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Bapak Ibu, punya CCTV. Wow. Aku juga tahu CCTV tadi ya. Tuhan punya CCTV, tak ada satupun yang terlewatkan di hadapan Tuhan. Semua akan disetel ulang nanti. Hati-hati Bapak Ibu. Maka dalam perbuatan hidup kita harus memuliakan Tuhan yang sebaiknya. Coba kalau nanti kehidupan kita disetting, disetel ulang, ditonton, ngeri Bapak Ibu. Iya kan? Pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan one by one. Tidak bisa titip-titip. Bapak tidak titip anaknya, apalagi anak titip bapaknya. Tidak ada. Semuanya harus mempertanggungjawabkan pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu, tadi di sini Yesus nanti akan datang di awan-awan menyongsong. Menyambut itu nanti kaitannya. Nah, mengapa ini ada tribulasi? Ini masa penyiksaan. Siapa yang percaya bahwa mau masuk tribulasi? Angkat tangan. Oh, mau Pak. Ya, ini nanti masa tribulasi, masa penyiksaan. Nah, orang percaya, sekali lagi dalam keyakinan saya, orang percaya tidak akan pernah masuk yang namanya masa tribulasi, masa penyiksaan. Tidak. Apa artinya Yesus yang sudah disalibkan? Apa artinya darah yang sudah dialirkan? Darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tidak teramili oleh dosa, menebus kita semua. Maka kita bebas dari hukuman ataupun penderitaan di masa tribulasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yakin, saya yakin nanti saya akan diangkat sebelum masa penyiksaan. Nah, disinilah orang percaya diangkat. Nah, nanti Bapak Ibu, Mas Wagimin akan diangkat di sini. Amin Bapak Ibu. Nanti menyongsong Tuhan di awan. Ya, siapa yang mau mendahului Mas Wagimin? Ada? Tidak ada. Tidak bisa. Sampai mau mengejar imannya Mas Wagimin, tidak iso. Ya, tidak bisa. Ya. Sedikit saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya pelayanan ke Wonogiri, pagi hujan deras. Saya dengan kedua anak saya masih kecil-kecil, mungkin sama dengan anaknya Bu Sandra. Saya naik sepeda motor sampai di Sukoharjo, hujan deras sekali sampai gak kelihatan. Kami harus berhenti total di sana. Apa yang terjadi? Jam 10 lebih masih ada di Sukoharjo, sementara jam 10:30 harus naik mimbar di Jatisrono. Sampai nggak setengah jam dari Sukoharjo sini sampai ke Jatisrono? Enggak. Kemudian saya agak sedikit ngebut Bapak Ibu, ngebut nyepeda begitu kan? Iya. Sampailah di Wonogiri, masuk naik gunung ya kan ya. Kemudian di air mancur itu masuk itu. Itu kan pertigaan Bapak Ibu. Pikiran saya itu ke kiri. Kan ke kiri jalan terus. Tapi motor saya ke kanan. Padahal itu lampu merah. Ya. Jadi saya tidak ngerti. Saya itu kayak pokoknya harus sampai di sana, sampai sana. Itu sudah bahasa semua. Ya. Pikiran saya ke kiri, tapi tangan saya ke kanan. Saya tidak tahu sampai ini ya. Akhirnya saya melanggar yang namanya lampu bangjo, lampu merah, dan terus saya sepeda, tidak ngerti. Ternyata saya dibuntuti oleh Pak Polisi. Ya, dibuntuti Pak Polisi, gitu ya. Langsung saya disalib di depannya. Mas, berhenti. Ya Pak, saya berhenti. Langsung saya berhenti. Dan Pak Polisi apa? Mas, SIM-nya mana? SIM itu yang saya keluarkan Alkitab, Bapak. Jadi SIM-nya itu saya tunjukkan, ini SIM-nya kan. Ini saya tunjukkan langsung ini. Mas, saya bukan tanya Alkitab, saya tanya SIM. Oh iya. Padahal saya punya uang hanya 50.000. Kalau tak kasih aku nggak bisa beli bensin. Ya. Kemudian saya katakan apa? Ya udahlah. Nanti kalau memang haknya dia ya gitu. Akhirnya gini Bapak Ibu,
SIM saya keluarkan. Dia baca dengan baik-baik. Dia apa itu? Pendeta Daniel Suhadi, yang gitu kan. Kemudian apa? Dia sampaikan begini. Dia bingung juga mau minta uang, ala pendeta rantai duit kan gitu kan. Pendeta nggak punya duit. Kemudian hanya menasihati gitu. Pak polisi bilang gini, lihat nama saya. Namanya siapa? Paulus. Namanya Paulus. Paulus menangkap Daniel. Akhirnya Paulus hormat nggak jadi, hanya bilang besok Pak Pendeta jangan diulangi. Hati saya, mana mungkin Paulus ngejar imannya Daniel. Berikan kemuliaan untuk jadi Bapak Ibu, nggak mungkin Paulus akan mengejar imannya Daniel. Orang PB kok mau ngejar orang PL, gitu. Nggak mungkin. Dan itu pun saya ceritakan di jemaat semua sampai itu Bapak Ibu, ya kan? Jadi saya benar. Sahabatin saya masuk Paulus ngejar Daniel. Ya, Bapak saudara, itu pengalaman. Tapi saya nggak mau mengulangi lagi. Ya, saya nggak mau mengulangi lagi karena sudah diingatkan. Nah, jadi Mas Timotius, Bu Sandra, ya, dan semua jemaat, kita semua diberikan penghiburan. Memang sudah pasti semua orang percaya masuk surga. Tapi saat ini Mas Timotius belum ada di surga. Amin Bapak Ibu. Masih ada di masa penantian. Nah, nanti ada saatnya, ya. Oke, next. Nah, ini yang pertama itu adalah kenaikan yang pertama. Baru nanti masa penantian, ya, masa penantian. Jadi orang percaya itu nanti akan apa? Ada di tempat penantian, karena semuanya akan tadi harus menghadap di tahta putih pengadilan. Siapapun tidak bisa lewat. Katanya kalau saudara kita seberang sana ada masuk Sirotol Mustaqim, wah, ya nggak tahu kata rambut ini dibelah dari 7, ya keyakinan mereka. Tapi keyakinan ini sangat jelas karena siapa? Juru pengadil nanti siapa? Yesus Kristus, yaitu Isa Rohulullah. Ya, Isa Rohulullah, dialah yang akan menjadi juru pengadil. Sehingga siapakah yang akan membela kalau kita sudah ada berpihak kepada Dia? Kalau kita sudah ada berpihak kepada Yesus, maka kita pasti diselamatkan. Amin. Iya, posisi kita itu sudah jelas bahwa kita diselamatkan. Cuman ketika mati tidak langsung masuk surga. Makanya minta maaf Bapak Ibu, kalau ada pendeta aku wis mlebu metu surga omong kosong. Ya, sewu. Kalau ada pendeta yang sudah keluar masuk surga, niko mesti keliru. Mesti keliru. Karena tidak ada, siapapun tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dia yang berasal dari surga. Sewu. Artinya kalau ada dua, ini kebablasan, imannya terlalu tinggi, gitu kan? Masa keluar masuk surga, kayak dolan yang surga balik meneh, kan gitu. Alasannya tanggung jawabku belum selesai, bukan? Pasti salah. Nanti ada di dalam Yohanes juga, hanya dia yang dari surga yang akan balik surga. Jadi tidak ada manusia yang masuk sudah masuk surga balik lagi ke dunia, tidak ada bisa. Itu pasti ajaran yang tidak benar. Ajaran yang tidak benar. Next. Nah, ini masa penyiksaan Bapak Ibu. Makanya orang percaya sudah diangkat duluan. Amin Bapak Ibu. Iya, termasuk lagi sudah diangkat duluan. Jadi diangkat. Tidak masa penyiksaan. Bersyukurlah kita sebagai anak Tuhan tidak akan pernah masuk penyiksaan. Amin. Ya, amin. Kita tidak akan pernah disiksa. Darah Yesus sudah cukup bagi kita. Darah suci, darah yang tidak ternoda oleh dosa, darah yang kudus itu untuk kita semua. Amin. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, disinilah nanti kedatangan yang kedua kali ini. Jadi akan ada Epifania ini. Bagaimana nanti ini masuk
ya ada di sana, ada tahapan-tahapan. Jadi yang pertama yang diangkat itu yang orang yang sudah mati terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Sesuai dengan bacaan kita di 1 Tesalonika, bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan itu diangkat terlebih dahulu. Sementara yang hidup tunggu dulu. Ya, yang hidup belum. Ya, kita berbahagia bagi kita yang masih hidup. Ketika Yesus datang yang kedua kali kita paling bahagia. Karena apa? Kita akan diubahkan sekejap mata, maka kita akan memakai tubuh kemuliaan Allah. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi berbahagialah bagi kita yang setiap hari berdoa, Tuhan Engkau harus datang. Engkau datang, datanglah Tuhan, karena aku menunggu kedatanganmu. Aku menunggu kedatanganmu. Berbahagialah orang yang berdoa terus menunggu kedatangan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan datang, maka kita diubahkan dalam sekejap mata, maka tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan dan tidak pernah masuk kuburan depan gereja. Ya, tidak pernah masuk dalam kuburan depan gereja, ya kan? Depan gereja ini kuburan kan? Ya, kita orang percaya yang masih hidup ketika Yesus datang, maka kita tidak pernah mengalami yang namanya masuk alam kubur. Kita semua diubahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Gereja Isa Al-Masih ya di tempat ini sungguh yakin, sekaligus memberikan penghiburan, meneguhkan kepada Bu Sandra bahwa Bu Sandra sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk apa? Melayani jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Harus berani melangkah ke depan. Siapa yang saya layani? Bukan siapa yang saya layani, bukan berapa banyak yang saya layani, tapi siapa yang saya layani. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika pelayanan tidak boleh melihat banyak sedikitnya. Dikasih sedikit, haleluya 12 kali. Diberi agak banyak sedikit, haleluya 12 kali. Banyak, haleluya 12 kali. Sama. Karena pelayanan melayani sedikit atau banyak, upahnya sama. Sorga kekal yang Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Ya, next Mas. Oke, ini nanti masa milenial Bapak Ibu. Ya, oh abang ini kita sudah masuk masa milenial. Perhatikan nanti. Ini zaman now dikenal zaman milenial. Ya, mana itu anaknya Bu Sandra ini? Ya itu dua pandai banget itu pakai HP ya kan? Itu hidupnya tanpa HP mati. Ya, hidup itu satu hari nggak megang HP, dia sudah kayak lebih baik kejang-kejang ya. Perhatikan Bapak Ibu, menurut penelitian yang sudah pernah pegang HP, kecuali tidur ya, kalau tidur ya jangan dihitung, kecuali tidur ya, HP itu paling banter, paling lama 7 menit. Nggak megang HP, gatel Bapak Ibu ya kan. Jadi paling 7 menit, nanti dibuka lagi, padahal isinya ya bodoh, isinya sama ya. Jadi menurut penelitian hanya paling lama 7 menit dilihat lagi. Tapi puji Tuhan, jemaat Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Jatimalang ini selama lebih dari 30 hendak memegang HP. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Jadi HP itu hanya alat Bapak Ibu. Jangan kita dikacaukan, apalagi kita diperbudak. Mau tidur lihat HP, mau bangun lihat HP. Maaf, ke belakang lo HP, ya kan? Untung rati foto ya kan? Ya, ke belakang pakai HP, kemana saja pakai HP. Tolonglah disingkirkan sejenak. Lihat cari Tuhan, amin. Iya, ambil waktu sedikit untuk Tuhan. Gak usah banyak-banyak. Berlatih diri, mendisiplinkan diri supaya apa? Hidup dipakai oleh Tuhan. Amin. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah ini terakhir, ini hampir terakhir. Ya, next. Oke. Ini ada neraka Bapak Ibu. Ya, next, langsung Pak. Ya. Perhatikan nanti. Kalau di sini ini, di masa ini,
Di masa tribulasi memang ada orang tertentu yang dikhususkan oleh Tuhan. Hanya orang-orang setelah masa tribulasi, ya, para penafsir mengungkapkan hanya terbatas nanti diberikan kesempatan percaya Yesus atau tidak. Kalau tidak percaya langsung nyemplung neraka, ya kan? Langsung nyemplung neraka. Kalau tidak percaya semuanya sama, siapapun tidak percaya Yesus, tempatnya di perapian kekal namanya. Jadi perapian kekal, ya, masuk dalam penyiksaan yang abadi selama-lamanya dan tidak akan bisa pindah dari tempat ini. Masih mending saudara kita sebelah itu katanya masuk api penyucian. Api penyucian, setelah disucikan api baru pindah nang surga, kan gitu kan. Sudah terlanjur gosong, ya kan? Kalau masuk perapian sudah terlanjur gosong. Berbahagialah kita orang-orang percaya, kita tidak pernah masuk yang namanya perapian. Maka tubuh kita ini, tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Makanya hati-hati, gunakan tubuhmu dengan sebaik-baiknya, semulia-mulianya di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya di sini Bapak Ibu, terakhir sama. Setelah masa milenial pun sama. Kuncinya percaya Yesus atau tidak. Tidak langsung nyemplung neraka. Ya, langsung masuk dalam perapian kekal. Nah, barulah nanti Bapak Ibu, orang-orang yang percaya, orang-orang yang di surga nanti akan menikmati yang namanya langit dan bumi baru. Ini bisa disesuaikan Bapak Ibu, tapi tidak sekarang. Langit atau Yerusalem baru, langit dan bumi baru itu sering dibuat oleh Tuhan atau diperbarui, tapi tidak disediakan di sini, ya. Yang pasti iman kita akan masuk dalam apa? Masa surga yang disiapkan bagi kita, termasuk Mas Timotius Pakimin. Beliau sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi tidak perlu kita tangisi. Pergi ke kubur, ya mungkin secara manusia karena terputus untuk selama-lamanya. Tapi ingat, langsung katakan Mas Pakimin, hidupmu lebih mulia daripada saya, karena sudah disiapkan oleh Tuhan tempat yang sangat mulia. Di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada iri dengki dan lain sebagainya. Yang ada adalah nanti kemuliaan Tuhan, dan itu semua yang kita akan tertuju ke sana. Termasuk kita yang hidup akan menyusul Mas Pakimin untuk masuk bersama-sama ke surganya Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, inilah yang dapat kami sampaikan. Yang kami tahu pasti bahwa Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penebus kami, Engkaulah pembebas kami, Engkaulah pembela kami di pengadilan takhta suci nanti Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya, kami mengimani, kami meyakini iman yang sama seperti hamba-Mu Pak Pendeta Timotius Pakimin yang 1 tahun Engkau telah panggil terlebih dahulu. Tuhan, masa yang ada yang Tuhan masih titipkan kepada kami, maka mampukan kami Tuhan untuk mengisi waktu itu dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Semua biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Berdoa secara khusus untuk Bu Sandra yang Tuhan izinkan melewati hari-hari
selama 1 tahun ini sendirian untuk membina, membesarkan, merawat kedua buah hatinya. Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, bahkan Engkau telah membuktikan cinta kasih-Mu Tuhan. Dengan tiada hamba-Mu, beliau Pak Wagimin, hamba-Mu boleh menyelesaikan tugas mulia, yaitu menyandang gelar Magister Pendidikan Agama Kristen. Bahkan ke depan Tuhan, Engkau terus akan tambahkan keyakinannya, tambahkan kepercayaannya untuk terlibat langsung mengemban tugas mulia, merawat jemaat Tuhan, memelihara, memberikan pengajaran yang benar sesuai dengan kitab suci. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat dalam semua aktivitasnya, apapun yang Engkau percayakan kepada mereka, baik yang saat ini masih sekolah, yang sudah bekerja, baik itu sebagai pedagang, petani, buruh, pegawai negeri, pengusaha, apapun Tuhan, kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati mereka lebih dari hari-hari lainnya. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi hamba-Mu kiranya dijauhkan untuk mencuri kemuliaan-Mu. Hanya inilah ya Bapa, biarlah pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan untuk meneguh, yakinkan kami, iman kami tetap kokoh sampai Tuhan Yesus menjemput kami semua. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Maaf kalau saya mencuri, menambah waktu, minta maaf Bu Sandra ya. Waktu selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih untuk Pak Suhadi. Ini beliau adalah Bapak dosen yang paling sabar yang pernah saya temui. Sabar membimbing saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberikan saya kekuatan. Amin. Sampai saat ini saya bisa kuat, itu semua karena Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, baik yang dari Salatiga maupun yang di Jakarta yang tidak bisa hadir. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya di Jemaat Jatimalang, karena ini salah satu keluarga terdekat saya, meskipun yang lainnya jauh ya, baik yang di Salatiga maupun yang di Jakarta, tetapi Jemaat Jatimalang di sini sudah saya anggap benar-benar menjadi keluarga saya. Saya juga terima kasih kepada Pak Paulus yang telah berkenan hadir, dengan Urut juga Citana. Ini salah satu orang-orang yang pernah disebut Pak Tim ya. Pak Tim itu jarang cerita sama saya, karena kita kalau cerita kadang-kadang beda gitu ya. Saya suka ceritain Jakarta, dia suka cerita yang ini, beda. Saya bersyukur banget Tuhan itu benar-benar menuntun saya. Saya, yang tadi Pak Hadi bilang ya, saya bisa dipertemukan dengan suami saya Bapak Timotius Wagimin itu tahun 2019. Kemudian 2009 ya, bukan 2019, 2009 baru kemarin. Terus dia ngajakin cepet-cepet nikah. 2009 ketemu di Jakarta, terus cepet ngajakin cepet nikah, kayak dikejar-kejar gitu. 2010 awal saya menikah, dan waktu itu ya yang saya nggak takut, padahal sebenarnya saya takut menikah sama hamba Tuhan, karena profesi saya berbeda banget gitu ya. Saya pekerja keras, orang pekerja profesional lah yang di Jakarta gitu ya. Ini ketemu sama hamba Tuhan yang mindsetnya benar-benar beda. Tapi waktu itu dia katakan, kamu gak bisa berhenti kerja, gak masalah, kamu hanya mendampingi saya.
pada saat kamu bisa. Bayangin saudara, kadang-kadang ada orang yang nawarin kayak gitu, fleksibel banget ya. Makanya saya baru berhenti kerja itu tahun 2015. Jadi saya menikah tahun 2010, saya masih asik-asik kerja ya, masih asik-asik kerja dengan dunia saya. Kemudian kita buka mulai perintisan juga di Jakarta. Pada saat itu tahun 2013, ini benar-benar jalannya Tuhan ya. Tahun 2013 itu Pak Tim memutuskan tetap mau fokus di sini, di Jemaat Jadi Malam. Dia berdoa, dia mendapat jawaban, dan dia katakan kepada saya, salah satu ya, karena memang Tuhan minta dia di sini. Dia bilang, dengan Jemaat Jadi Malam dia merasa seperti ibu ya, yang mengandung dan melahirkan. Kalau saudara mungkin yang ibu-ibu yang pernah mengandung, melahirkan, mungkin gak meninggalkan anaknya. Gak mungkin ya, gak mungkin. Makanya dia tetap putuskan di sini. Terus 2013 itu dia putuskan tetap di sini. Anak saya sekolahan di sini, pindah akhirnya ya, dari yang tadinya di Jakarta. Terus 2014 itu saya kayak gak enak gitu ya. Akhirnya mungkin memang Tuhan udah rencana Tuhan. 2014 saya udah mulai sounding resign. Ternyata puji Tuhan 2014 kantor saya bilang kamu gak bisa cepet-cepet, minta waktu setahun untuk prepare. Dan 2015 itu ternyata saya bisa melahirkan Jessica. Itu adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada saya, anak saya 2. Sampai bos saya bilang, kamu berani tinggal di daerah, nanti anak-anak kamu sekolahnya gimana? Kalau secara duniawi mungkin berat ya. Kenapa kamu gak di sini saja seperti dulu gitu ya, warawiri. Dan itu fleksibel banget. Dulu tiap minggu saya datang, dikasih cuti tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya balik lagi kerja. Tetapi itulah rencana Tuhan saudara. Tuhan begitu baik. Kalau saya tidak resign, mungkin saat ini saya memang tidak akan ada di sini. Saya udah masih mencintai pekerjaan saya. Tetapi Tuhan tetapkan saya di sini 2015. Juli 2015 saat si Jessie lahir, saya resign. Dan itu saya kaget. Dari yang biasa saya dunia kerja, ngurus anak, itu bener-bener kaget saya. Yang biasa saya ngeliat komputer, enak-enak bikin analisa, ini analisa anak berat banget bagi saya. Tapi puji Tuhan, itu saya bisa lalui. Dan 2018 didorong untuk masuk STT. Masuk STT pun itu Pak Tim yang bilang, kamu masuk berita hidup. Saya masih ngeyel, Pak, ngapain berita hidup jauh begitu? Tenang, nanti saya antar jemput. Terus saya mau S1, dia bilang jangan S1, S2. Kenapa? Biar cepat selesai. Itu kayak udah tahu, waktunya Tuhan itu, waktunya dia tuh singkat ya. Biar kamu cepat selesai. Kamu pasti bisa. Kamu pernah S2 di sekuler ya, di MM. Kamu pasti bisa. Saya waktu itu takut ya, aduh ini berat banget sih, udah ngurus anak juga, suruh kuliah juga. Ternyata puji Tuhan, pada saat suami saya dipanggil, itu hal yang gak terduga ya saudara. Ngurus anak juga, kuliah juga, dan akhirnya bisa selesai juga. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kemampuan saya, karena memang Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Saya bersyukur punya saudara-saudara di sini yang banyak mensupport saya dan dalam doa. Saya tahu itu semua karena jalannya Tuhan itu tidak bisa kita selami ya. Keputusan Tuhan yang terbaik. Walaupun dulu waktu di kampus saya kalau ketemu Pak Hadi suka nangis ya Pak. Diajak ngobrol dikit, kadang-kadang langsung ngembeng air matanya.
Tapi sekarang udah mulai neken, pas lagi tesis neken. Bodoh amat, dia mau nangis apa enggak. Bersyukur ternyata Tuhan memberikan kekuatan sampai sekarang. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara seiman. Saya bersyukur mempunyai saudara-saudara yang luar biasa, dan saya bersyukur punya Tuhan yang benar-benar luar biasa. Untuk menyingkat waktu, kita akan tutup di dalam doa. Nanti saya serahkan kepada Andri. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi Pak Daniel Serdi, terima kasih banyak layanannya. Pak Paulus, Urut, terima kasih kehadirannya. Juga keluarga dari Salatiga, seluruh jemaat yang sudah hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tepat hari ini 1 tahun, ya 11 Juli. Dan saya percaya bahwa memang semuanya dalam rencana Tuhan yang mulia. Pak Tim adalah mentor saya yang luar biasa. Saya masuk sedikit ya Pak ya, saya masuk di pelayanan di tempat ini sekitar 2001 ya. Waktu itu saya cuma diminta untuk bantu main musik. Kalau pas Pak Tim keluar saya suruh menyampaikan firman. Terus lama-lama Pak Tim minta, kamu bisa setiap minggu enggak ke sini. Oke, waktu itu saya masih pelayanan di Yayasan Sinai ya di Teluan. Akhirnya kebetulan Pak Titus itu teman sekolah juga sama Pak Timotius ya. Jadi saya kalau manggil Om, saya kalau manggil Om Titus, Om Timotius ya. Dan akhirnya saya boleh di sini 2001, 2003 itu pendewasaan ya. Dan saya melihat bagaimana Pak Tim itu memberikan teladan yang luar biasa ya dalam pelayanan, ketulusan hatinya, kemurniannya saya belajar ya. Untuk saya contoh kesungguhannya untuk melayani ya. Bahkan dalam pembangunan di tempat ini kami itu hampir setiap hari ketemu ngobrol, sharingnya apa? Firman Tuhan. Pak itu kok selalu kalau ngomong firman Tuhan, saya di sharing tentang firman Tuhan. Bahkan apa yang terjadi sampai hari ini saudara ya. Kalau gereja ini boleh berdiri itu karena Pak Tim mendapatkan visi ya, yang disampaikan ke jemaat bahwa Pak Tim itu melihat banyak jiwa yang akan dikirimkan ya. Oleh karena itu kenapa kok berani melangkah untuk membangun gereja, padahal waktu itu ya tempatnya masih cukup sebenarnya, tetapi karena visi tadi yang dari Tuhan disampaikan ke jemaat, ke majelis, dan kami menangkap ya, kami menangkap. Oke, Om, saya juga secara berarti menangkap waktu itu, kita dukung ya. Akhirnya kita memulai dengan IMB dan pembangunan, dan bulan Juli Pak Tim dipanggil. Saya mendapatkan suatu rema demikian bahwa Pak Tim sudah membangun fondasi ya dalam pelayanan seperti bangunan ini ya. Sampai walaupun belum selesai, ini tugas kita semua ya, Bu Sandra, saya, seluruh jemaat majelis, kita dipanggil bersama-sama bersehati ya, untuk kita membangun tubuh Kristus, membangun supaya banyak jiwa seperti yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi ya, boleh masuk ke surga. Yaitu tugas saudara dan saya untuk kita bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau sudah memberkati ibadah peringatan atau mengenang kepergian almarhum Pendeta Timotius Wagimin, di mana gembala jemaat kami Engkau sudah panggil Tuhan. Kami percaya itu adalah rencana yang mulia, dan Engkau Tuhan izinkan kami yang masih hidup juga untuk Ibu Sandra beserta dengan keluarga untuk melanjutkan pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami akan memegang apa yang menjadi pekerjaan atau tugas yang ditinggalkan ini Tuhan sampai pada selesainya, sampai Engkau datang kali yang kedua Tuhan. Kau memberkati saat ini Tuhan, secara khusus untuk Bu Sandra juga Jason dan Jesse. Terima kasih kami boleh melihat bagaimana penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu yang memampukan untuk mereka boleh melewati akan hari-hari ini Tuhan, sampai pada 1 tahun ini Tuhan. Bahkan ke depan kami percaya Tuhan, rencana-Mu ini buat Ibu Sandra dan juga untuk anak-anak Tuhan, bahkan untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
kami sementara akan meninggalkan tempat ini. Tuhan juga memberkati buat hamba-Mu pendeta dan yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan bagi setiap kami, yang menjadi suatu kekuatan, bahkan juga menjadi suatu pengharapan untuk kami mau berjuang, untuk kami mau Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Engkau Tuhan, menyongsong kedatangan yang kedua kali Tuhan. Berkati juga setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, yang sudah mensupport, yang memberikan dukungan Tuhan untuk acara ini boleh berlangsung Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah peringatan 1 tahun mengenang almarhum Pendeta Timotius Wakimin pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berpisah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu Bapak Ibu, maaf. Cik dapat nih.